Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki fase paling panas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menolak proposal terbaru Iran untuk mengakhiri agresi. Trump bahkan menyebut tawaran dari Tehran sebagai respon atas proposal Amerika Serikat adalah tidak realistis dan tidak bisa diterima. Seakan menjadi korban, Trump mengatakan bahwa Washington tidak akan tunduk pada tekanan Iran dan justru memprediksi kemenangan besar bagi Amerika Serikat jika konflik terus berlanjut. Trump menilai Iran mencoba memanfaatkan situasi perang untuk memperoleh keuntungan geopolitik yang lebih besar. Karena itu, Gedung Putih memilih mempertahankan tekanan maksimal terhadap Tehran, baik melalui operasi militer maupun sanksi ekonomi. Padahal Iran hanya menginginkan agresi Amerika Serikat Zionis Israel segera diakhiri secara permanen. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon, and they didn't want to go that far. If you can believe it, they didn't. How stupid? Are they stupid people? They didn't want to believe it. They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. We've already, in theory, had a complete victory from the military standpoint. The military, look, their Navy is dead. Pernyataan keras Trump muncul setelah Tehran mengirim sinyal baru kepada Washington. Pemerintah Iran meminta perang segera dihentikan dengan sejumlah syarat utama, pencabutan sanksi ekonomi, jaminan keamanan bagi Iran, pengakuan atas hak-hak strategis Iran di kawasan, hingga penghormatan terhadap posisi Iran di jalur vital energi dunia termasuk isu Selat Hormuz. Bagi Tehran, perang tidak akan selesai hanya dengan gencatan senjata, tetapi juga harus diikuti pengakuan terhadap kepentingan dan martabat Iran sebagai kekuatan regional. امتیازی مطالبه نکردیم. تنها چیزی که مطالبه کردیم حقوق مشروع ایران بوده. من قضاوت رو به شما و مردممون واگذار میکنم که آیا مطالبه ایران برای خاتمه جنگ در منطقه، مطالبه ایران برای توقف راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران، اونچه که تحت عنوان محاصره دریایی اسمش گذاشتند، مطالبه ایران برای آزاد شدن دارایی‌های متعلق به مردم ایران که سالهاست به ناحق به خاطر فشار آمریکا در بانک‌های خارجی محبوس شده، آیا اینها مطالبه زیاده‌خواهانه Situasi ini membuat peluang diplomasi kembali memburuk. Di satu sisi, Iran ingin perang dihentikan dengan syarat yang memberi keuntungan strategis bagi mereka. Di sisi lain, Amerika Serikat tidak ingin terlihat lemah di hadapan Iran maupun sekutu-sekutunya di Timur Tengah. Benturan kepentingan inilah yang membuat jalur negosiasi semakin sempit. Iran kini tampil makin berani, bukan hanya menantang sanksi Amerika Serikat. Tehran juga meminta ganti rugi kerusakan dampak agresi Amerika Serikat Zionis Israel dan pengakuan atas kedaulatan Iran di Selat Hormuz. Respon Donald Trump pun meledak. Presiden Amerika Serikat itu menyebut tuntutan Iran totally unacceptable. Lalu seberapa panas eskalasi kali ini? Apakah akan ada babak baru ketegangan Amerika Serikat dan Iran? Kita akan mengulasnya langsung bersama peneliti senior Paramadina Public Policy Institute, Taufan Mahdi. Pak Taufan, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Serta kandidat Doktor University International Al-Mustafa Iran, Ismail Amin. Mas Ismail, selamat sore waktu Iran. Ya, selamat sore waktu Iran, Mas Iqbal. Baik, saya ingin Pak Taufan. Pak Taufan, jadi seberapa serius tuntutan terbaru Iran ini? Apa pesan utama yang sebenarnya ingin dikirim Tehran kepada Amerika Serikat? Karena kalau kita lihat tuntutan itu kan sebenarnya konsisten ya. Butir-butir yang ada di dalamnya itu sebenarnya tidak pernah berubah, selalu sama dari awal. Apa yang ingin disampaikan?
Ya, saya pikir ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh Iran terkait dengan situasi yang terjadi hingga hari ke-73 ya, sejak konflik antara Amerika dan Israel dengan Iran yang dimulai dengan serangan Israel dan Amerika ke Teheran pada 28 Februari tahun 2026. Yang pertama bahwa Iran jelas tidak mau didiktati oleh Amerika. Itu nomor satu. Jadi Iran tetap tidak akan mengubah poin-poin yang diajukan dalam proposal perdamaian. Jadi saya melihat ada 4 poin besar yang tidak mungkin akan diubah walaupun tekanan Amerika sedemikian dahsyat kepada Iran. Yang pertama adalah tentu Iran menuntut pencabutan sanksi ekonomi, kemudian juga pencairan dana-dana yang dibutuhkan di luar negeri. Itu pasti mutlak karena Iran ingin membangun ekonomi negara mereka. Kemudian yang kedua, tuntutan yang juga poin yang juga tidak mungkin diubah oleh Iran adalah terkait ganti rugi yang harus ditanggung oleh Amerika, Israel, dan juga negara-negara di Teluk yang menjadi pangkalan militer Amerika untuk mengganti kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh serangan Amerika dan Israel ke wilayah Iran. Itu nggak mungkin diubah. Kemudian yang ketiga, Iran tidak juga mungkin menghentikan program pengayaan uranium. Jadi program pengembangan teknologi nuklir ini tidak mungkin untuk dihentikan oleh Iran karena Iran juga harus melindungi wilayah kedaulatan mereka. Dan Amerika tentu saja terus menekan Iran agar program pengayaan uranium itu bisa dihentikan. Dan yang keempat tentu saja yang menjadi perdebatan yang cukup sengit adalah kendali atas Hormuz. Amerika tentu menuntut agar lalu lintas di Selat Hormuz itu kemudian bebas menjadi perairan internasional seperti situasi sebelum perang, tapi Iran tentu tidak bisa melepaskan begitu saja karena akan menjadi risiko bagi keamanan wilayah di Iran sendiri. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa apa yang terjadi saat ini dengan penolakan oleh Donald Trump atas proposal yang diajukan oleh Iran terkait dengan poin-poin perdamaian adalah bahwa Amerika sudah kalah secara diplomatik dan militer dalam konflik. Jadi Amerika ini sudah kalah dan sebetulnya Donald Trump ini sudah kebingungan untuk mencari jalan keluar atas konflik yang terjadi dengan Iran. Tapi meskipun Amerika melakukan penolakan atas apa yang diajukan oleh Iran, situasinya mungkin belum akan memburuk. Hanya kemudian terjadi perang kembali antara Iran dengan Amerika dan Israel sampai nanti menunggu hasil pertemuan antara Presiden Donald Trump dengan Xi Jinping di Beijing pada tanggal 14 dan 15 Mei pekan depan. Jadi keputusan apakah senjata ini kesepakatan damai deadlock terus kemudian tidak dicapai kesepakatan, kemudian apakah perang itu akan dimulai lagi akan sangat bergantung pada hasil pertemuan antara Xi Jinping dengan Donald Trump. Sudah dalam perjalanan ya Presiden Trump untuk segera bertemu dengan Xi Jinping dan sebelumnya tanggal 14 pertemuan. Tanggal 14 dan seminggu sebelumnya Menlu Iran Arakchi sudah bertemu terlebih dahulu dengan China begitu. Menteri Luar Negeri China, betul. Menteri Luar Negeri China ya, oke. Mas Ismail tadi sudah disebutkan di poin kedua kalau tidak salah oleh Pak Tovan ya, ada repatriation atau penggantian ganti rugi ya akibat agresi bersama Amerika Serikat dan Zionis Israel. Nah, mengapa Iran sekarang berani menaikkan tuntutan itu sampai ganti rugi atau repatriation hasil dari agresi Amerika Serikat dan Zionis? Ya Mas Iqbal, karena ini menurut saya bahwa Iran itu merasa Amerika gagal mencapai tujuan militernya. Jadi dalam narasi resmi Iran, Washington ini masuk ke perang ini dengan asumsi bahwa Iran akan cepat ditekan, bahwa Iran akan cepat lelah, lalu kemudian menerima syarat Amerika. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, yaitu Iran bertahan. Selat Hormuz menjadi kartu strategis dan Amerika mulai mencari jalan keluar. Jadi dikatakan bahwa setelah menolak proposal Iran, Trump justru memasuki mimpi buruk strategis karena tuntutan Amerika masih berkisar pada penghentian nuklir, kemudian penutupan situs nuklir Iran dan penghentian pengayaan jangka panjang. Sesuatu yang disebut oleh Iran tidak dapat diterima dan tidak rasional. Sementara di sisi lain, Iran menganggap gangguan di Selat Hormuz itu sebagai akibat langsung dari agresi Amerika dan sekutunya. Duta Besar Iran di PBB itu mengatakan tanggung jawab atas gangguan pelayaran di Teluk Persia, di Laut Oman, di Selat Hormuz itu berada pada Amerika dan para pendukungnya. Jadi
Iran meminta ganti rugi bukan sekedar untuk menaikkan harga tawar, tetapi untuk membalik posisi moral dan hukum. Iran ingin mengatakan bahwa kami bukan pihak yang harus membayar harga perang ini, agresorlah, pihak yang menyeranglah yang harus bertanggung jawab. Oke, baik. Jadi wajar saja ya kalau kita memposisikan sebagai negara korban dari agresi untuk meminta ganti rugi. Kemudian saya ingin mengutip pernyataan Presiden Trump yang menyebut bahwa soal proposal yang diajukan oleh Iran ya, look, I've had to deal with them 4 or 5 times, they changed their mind, that piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. Artinya itu menyatakan bahwa belum selesai dibaca tapi sudah mengeluarkan pernyataan. Jadi di mana keseriusan berdiplomasi dari pihak Amerika Serikat? Kita akan membahas keseriusan itu usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Prime Time News. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Anda kembali di Prime Time News, masih bersama dengan Pak Tovan dan Mas Ismail. Mas Ismail, saya ingin tahu bagaimana sebenarnya reaksi dari masyarakat Iran maupun pejabat di sana terkait dengan upaya diplomasi yang terus-menerus diupayakan. Karena kalau kita melihat diksi-diksi yang digunakan oleh Trump ini kan terkesan merendahkan upaya itu ya. Seperti that kind of garbage, I've not finished reading it. Artinya sampah itu tidak selesai saya baca. Nah, di mana begitu kan keseriusan diplomasinya. Kemudian kalau kita melihat Trump kan sempat menyebut bahwa war in Iran will be over quickly, akan cepat selesai. Tapi Prime Minister, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemudian mengeluarkan pernyataan di 60 Minutes di CBS yang menyatakan bahwa pengayaan uranium stockpile harus dihapuskan sebelum perang benar-benar selesai. Nah, bagaimana Anda melihat keterkaitan antara pernyataan Netanyahu yang seperti kita tahu sekutu Amerika Serikat dan juga ketidakseriusan Trump dalam melakukan upaya diplomasi ini, Mas Ismail? Masih termute, Mas Ismail, audionya? Tes. Silakan. Ya, silakan. Ya Mas Iqbal, dari narasi publik Iran memang sejak awal itu menolak negosiasi dengan Amerika Serikat. Mereka menganggap bahwa Donald Trump ini tidak layak untuk diajak berunding karena memang masyarakat Iran punya trauma terhadap perjanjian dan kesepakatan sebelumnya, perundingan sebelumnya yang dilanggar oleh Amerika Serikat. Serangan pada perang 12 hari pada bulan Juni tahun lalu itu dilakukan pada saat tengah perundingan sedang berlangsung. Begitu juga pada periode ini yang memicu terjadinya perang selama 40 hari ini. Itu masyarakat Iran mengatakan bahwa tidak ada lagi kepercayaan yang harus diberikan kepada Amerika Serikat. Namun masyarakat Iran juga tetap memberikan dorongan dan dukungan kepada pemerintah maupun dari pihak resmi Iran terkait dengan upaya diplomasi ini, karena ingin menunjukkan bahwa Iran itu bukan negara yang perang. Perang ini dimulai bukan dari pihak Iran, tapi Iran yang kemudian menjadi korban. Sehingga kemudian ketika Iran diajak untuk berunding, diajak untuk bernegosiasi, Iran juga membuka upaya diplomasi ini, membuka pintu untuk kemudian dilakukan perundingan. Karena sekali lagi memang Iran selalu dari awal menegaskan bahwa kami bukan negara yang sedang mencari perang. Kami memperkuat pertahanan militer kami, kekuatan angkatan militer kami itu adalah untuk menjaga kedaulatan kami, dan ini sudah ditunjukkan oleh Iran. Iran bertahan dengan perang yang sudah berlangsung puluhan hari ini, dan sampai sekarang Amerika Serikat tidak bisa mencapai misinya terhadap perang ini. Misi
utama dari Amerika Serikat adalah menjatuhkan rezim sampai sekarang masih tetap bertahan kokoh dengan penggantinya Ayatullah Said Mujtaba yang kemudian disebutkan bahwa sudah mulai pulih, sehingga kemudian masyarakat Iran kembali meningkat rasa optimis dan kepercayaan dirinya. Begitu juga dengan misi untuk menghentikan pengembangan nuklir Iran. Iran mengatakan bahwa pengembangan nuklir adalah hak Iran, dan Iran sudah menegaskan bahwa pengembangan nuklir ini adalah untuk kepentingan sipil dan damai, bukan untuk persenjataan. Sudah difatwakan oleh Ayatullah Khamenei, dan juga Iran menandatangani perjanjian NPT serta menerima negara mereka proses pengembangan nuklirnya untuk diinspeksi atau diawasi oleh Badan Energi Atom Internasional, sehingga tidak ada kecurigaan dan kekhawatiran yang harusnya muncul dari Amerika Serikat ataupun Israel. Tapi dengan serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel yang disebut oleh Iran sebagai serangan dan agresi yang ilegal, Iran kemudian menuntut hak-haknya, termasuk dengan meminta ganti rugi dari serangan ini karena disebut sebagai agresi yang ilegal yang tidak seharusnya untuk dilakukan. Iran terus sampai sekarang masih mendorong ke lembaga-lembaga internasional, termasuk mengajukan protes ke Dewan Keamanan PBB terhadap standar ganda yang senantiasa diberlakukan terhadap Iran, termasuk penggunaan hak nuklir ini. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Ahmadinejad, kalau memang nuklir itu buruk, mengapa Amerika Serikat dan Israel memilikinya? Dan kalau nuklir itu baik, mengapa Iran dilarang untuk memilikinya? Oke, di situ yang aneh dan menimbulkan pertanyaan ya, jika nuklir selama ini selalu dijadikan justifikasi untuk menolak bahkan cenderung pernyataan yang paranoid ya, tapi justru ancaman itu malah berasal dari Trump sendiri yang menggunakan kata-kata seperti one big glow coming out of Iran yang mengarah kepada kata-kata nuklir begitu. Nah, Pak Tovan, saya juga ingin tahu respon Anda terkait dengan timeline ya antara diplomasi yang terus berjalan, kemudian ada pernyataan dari Benjamin Netanyahu yang kembali menyebut lagi-lagi soal nuklir Iran harus dihilangkan, kemudian juga keputusan terakhir yang dilakukan oleh Trump yang akan bertemu dengan China, tapi diperkirakan juga akan ada aksi militer yang terjadi. Nah, apakah ini khas gaya negosiasi Trump dengan diksi-diksi itu, atau pertanda akan ada eskalasi yang lebih serius, Pak Tovan? Ya, kalau kita mengikuti sejak awal terjadinya eskalasi antara Iran dengan Amerika dan Israel, bagaimana Trump ini statementnya selalu berubah-ubah. Dari situ kita bisa melihat bahwa sebetulnya Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump ini sudah sangat kebingungan. Mereka itu masuk dalam sebuah peperangan yang tidak dianalisis dulu, kemudian juga tidak mendengarkan nasihat dari para penasihat militer, dari para jenderal di Washington. Kemudian Trump tetap kekeh atas dorongan dari Israel menyerang Iran. Akibatnya sampai hari ini sudah 73 hari Donald Trump tidak bisa keluar dari jebakan konflik dengan Iran. Nah, ketika Iran sudah melakukan berbagai upaya untuk berdamai ya, artinya mengajukan 14 poin dalam proposal perdamaian di tengah gencatan senjata yang sudah berjalan hampir 1 bulan lebih 1 pekan, itu sebetulnya poin-poin yang diajukan oleh Iran sangat realistis dan itu wajar sebagai sebuah negara yang seharusnya mereka mendapat jaminan keamanan, jaminan kedaulatan atas wilayah negara Iran itu, karena apa yang terjadi saat ini sesungguhnya diawali dari serangan Amerika dan Israel ke Teheran pada tanggal 28 Februari 2026. Nah, dalam poin-poin proposal yang diajukan oleh Iran, kita tahu bahwa Iran ini sejak tahun berdirinya Republik Islam Iran tahun 1979 itu mendapatkan sanksi ekonomi dan blokade ekonomi dari Amerika dan juga negara-negara sekutunya. Tentu saja Iran ingin menjadi sebuah negara yang sejajar dengan negara-negara lain. Kalau kita lihat potensi sumber daya alam yang dimiliki Iran ini luar biasa sangat besar, dan saat ini Iran masih belum bisa mendayagunakan sumber daya yang mereka miliki dengan secara optimal, dengan secara maksimal karena blokade dan karena sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika dan negara-negara. Karena itu 14 poin proposal perdamaian yang diajukan Iran itu bukan sesuatu yang berlebihan, tetapi kenyataannya Amerika terus menekan agar Iran menghentikan proyek pengembangan teknologi nuklir, meskipun sudah dijelaskan bahwa pengembangan teknologi nuklir di Iran adalah untuk kepentingan medis, kepentingan ilmu pengetahuan, dan tidak diarahkan untuk kepentingan persenjataan atau kepentingan militer seperti itu. Tetapi kekhawatiran atau bukan kekhawatiran, framing yang disampaikan oleh Amerika dan juga oleh Israel bahwa Iran ini akan mengembangkan teknologi nuklir yang kemudian bisa mengancam eksistensi negara-negara di Timur Tengah. Itulah strategi adu domba itu yang terus dilakukan oleh Amerika
Amerika dan Israel terhadap Iran. Dan dengan situasi yang hingga hari ke-73 Donald Trump tidak bisa mengakhiri situasi yang saat ini terjadi, kita bisa melihat Apalagi, bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Donald Trump sepertinya ya tidak lebih dari sebuah ancaman. Saya pikir Donald Trump akan berpikir jika dia akan memulai kembali konflik militer dengan Iran karena biayanya akan sangat mahal dan harga minyak di pasar dunia akan kembali melonjak belum lagi secara perlawanan tajam dari karena dalam saat negeri ini ya Pak Tovan ya terhadap Trump ya. Perlawanan dari dalam negeri yang sangat besar terhadap karena Donald Trump. risiko Oke, jika perang ini saya harus ke Mas terus Ismail, berlanjut, Pak Mas Tovan. Ya, kami tinggal punya durasi silakan. sedikit. Sayang sekali, Mas Ismail. Ini kan tetap ada harapan terhadap berlangsungnya proses negosiasi. Tapi di sisi lain juga seolah ini wake up call ya bagi negara-negara lain, menegaskan bahwa tidak boleh ada satu negara pun yang berhak mengatur kedaulatan negara lain. Karena tadi seperti disebutkan Pak Tovan, permintaan Iran itu semuanya adalah untuk melindungi kedaulatan dan juga kepentingan rakyat, tidak lebih dari itu. Nah, kalau misalnya repatriasi yang menjadi prioritas atau paling tidak poin yang penting dalam negosiasi, apa yang menjadi prioritas dalam repatriasi itu? Sebagai Anda tentu selalu berinteraksi dengan warga Iran di sana, apa prioritasnya? Ya, prioritas sebenarnya yang paling diinginkan oleh Iran, baik dari sisi pemerintah maupun dari masyarakat, adalah penghentian perang secara permanen. Jadi, bukan Iran menolak perdamaian atau menolak negosiasi, menolak perundingan, tapi yang ditolak oleh Iran adalah perundingan yang tidak menghargai kedaulatan mereka. Perundingan yang mendikte dan ingin menekan menekan Iran, karena kita tahu bahwa Amerika Serikat datang ke meja perundingan itu bukan untuk berunding, tapi untuk mendikte Iran dan memposisikan Iran sebagai pihak yang telah menyerah. Dan ini sangat tidak diterima oleh masyarakat Iran, karena mereka itu sedang dilecehkan, terutama dengan pernyataan-pernyataan Trump yang selalu secara provokatif ingin mengajak untuk kemudian tetap berlanjut dengan apa yang terjadi pada saat ini. Konfrontasi masih terus terjadi dan situasi masih terus tegang dan memanas karena pernyataan-pernyataan provokatif dari Donald Trump. Dan ini juga sudah dibenarkan oleh Cina yang ketika Menlu Arakci berkunjung ke sana, dan pihak Cina mengatakan bahwa Amerika Serikat telah berada pada posisi yang membuat diplomasi ini menjadi buntu. Jadi Iran selalu menerangkan narasi mereka bahwa Iran bukan yang memicu perang, Iran juga bukan pihak yang tidak ingin bernegosiasi atau menginginkan perang ini atau konfrontasi ini masih terus berlanjut. Iran mengatakan bahwa perdamaian yang diinginkan adalah perdamaian yang abadi, perdamaian yang sejati, perdamaian di atas kedaulatan negara dan tetap berlakukan tekanan militer maupun tekanan ekonomi terhadap Iran. Oke, baik, kita nantikan ya. Saya mengutip pernyataan dari Fatemeh Mohajerani yang merupakan spokesperson atau juru bicara dari pemerintah Iran, bahwa ini saya kutip, kami telah memerangi kekuatan militer terbesar dunia selama 40 hari. Kami masih memegang kendali dan masih menunggu untuk negotiated settlement atau kesepakatan yang berhasil dinegosiasikan. Artinya diharapkan masih ada negosiasi yang terbuka, dan tentu kita akan lihat apakah Trump masih menggunakan diksi-diksi seperti totally unacceptable yang artinya justru malah berkebalikan dengan upaya diplomasi yang terus-menerus diupayakan oleh banyak pihak. Terima kasih Pak Tovan, Mas Ismail sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.